Oke, kita bertemu kembali pada percobaan selanjutnya, yaitu percobaan FIDA. Nah, tujuan yang kiranya bisa kita sama-sama capai adalah untuk menentukan berapa besar massa jenis fluida dengan menggunakan hukum Archimedes. Nah, adapun alat-alatnya itu seperti yang mahasiswa sekalian lihat, itu ada gelas kimia dan yang sudah berisi air dan juga peluru serta tabung reaksi. Nah, adapun prosedurnya, pertama-tama kita harus mengukur terlebih dahulu tinggi tabung, diameter, lalu tinggi tabung, lalu massa dari satu buah peluru ini serta diameter luar dari lubang tabung ini, karena inilah yang nanti akan berperan dalam perhitungannya. Nah, besarnya itu adalah sudah dihitung, tinggi tabungnya itu sepanjang 10 cm dan adapun massanya ini sebesar 0,12 gram dan diameter tabungnya itu adalah diameternya ini sebesar 1,15 cm. Jadi pertama-tama kita harus mengisi beberapa buah peluru ke dalam tabung reaksi. Lalu kita celupkan ke dalam wadah gelas kimia ini. Nah, biasanya karena kita tidak bisa memastikan itu dalam keadaan melayang. Nah, ketika dalam keadaan melayang itulah kita harus mengukur tinggi tabung yang tidak terlihat. Nah, ini sudah terisi beberapa peluru tabung yang pertama, lalu kita akan celupkan seperti ini. Nah, lalu di sini kita mendapatkan tinggi tabung yang tidak tercelup. Maka kita bisa menggunakan penggaris seperti ini. Nah, ini perlu pengamatan mata secara lurus. Jadi untuk pengamatan matanya itu, untuk yang pertama ini dia setinggi yang tidak tercelupnya itu adalah 1,9 cm. Nah, adapun peluru yang dimasukkan dalam keadaan awal ini jumlahnya adalah 28 peluru. Lalu karena ini masih dalam keadaan melayang, maka kita mesti tambahkan sampai dasar tabung menyentuh dasar gelas, artinya dia sampai benar-benar tenggelam. Baru kita kumpulkan lagi jumlah pelurunya serta tinggi tabung yang tercelupnya. Nah, akan saya tambahkan beberapa buah peluru sampai saya pastikan dasar tabung ini tenggelam. Seperti ini. Perlu hati-hati agar tidak masih melayang. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan terus sampai dipastikan dia berada di dasar. Nah, ini sudah saya periksa, dia sudah berada di dasar. Lalu saya sudah jumlahkan bahwa pada keadaan ini pelurunya dari yang awal 28 peluru kini menjadi 37 peluru. Dan tentunya pasti ada perubahan pada tinggi permukaan tabung yang tidak tercelup. Kalau saya ukur, mungkin dari angle ini akan susah, tapi dari saya sebagai pengamat langsung itu besarnya adalah 0,9 cm. Nah, data-data itulah nanti kita akan masukkan ke dalam rumus dan kita akan tahu berapa besar massa jenis air secara praktis, dan kita akan bandingkan pula dengan besar massa jenis air secara teoritis. Nah, sekarang kita memasuki
memasuki tahap untuk menghitung dari data-data percobaan yang sudah kita lakukan, yaitu menghitung besar massa jenis air secara praktis. Nah, inilah data-data yang sudah kita kumpulkan, yaitu jumlah peluru. Jumlah peluru ini adalah selisih dari jumlah peluru keadaan awal dan akhir. Kita peroleh pertambahannya itu adalah 10 peluru, dan massa peluru kita timbang itu sebesar 0,12 gram. Dan A itu didapat dari mengukur diameter luar tabung dengan menggunakan jangka sorong, itu besarnya adalah 1,25 cm. Delta H itu adalah ketinggian dari permukaan tabung yang tidak tercelup. Itu adalah selisih dari keadaan awal dan keadaan akhir, maka diperoleh pula besarnya 1 cm. Persamaannya adalah ini. Nah, persamaan massa jenis ini adalah turunan persamaan dari persamaan hukum Archimedes awal. Begini, jadi itu adalah jumlah peluru dikali massa dibagi luas penampangnya dikali delta H. Perhitungan matematisnya seperti ini, dan diperoleh besar massa jenis air secara praktis itu adalah 0,96 gram per centimeter kubik. Nah, jika kita bandingkan dengan besar massa jenis air secara teoritis, maka data ini diterima karena selisihnya itu kecil, dan biasanya pengaruh selisih perbedaan ini itu disebabkan oleh banyak hal, terutama ketika kita melakukan percobaan. Ya, itulah percobaan kali ini tentang bagaimana kita mengetahui massa jenis fluida dengan menggunakan hukum Archimedes. Semoga bisa dipahami.